ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Menolak pembangunan IKN itu dipindahkan di Kalimantan, karena Kalimantan itu sejatinya paru-paru dunia. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan manusia yang akan datang berbondong-bondong, yang ramai, yang jumlahnya yang tidak terhitung, dengan skala yang besar, datang dari seluruh pelosok negeri, berbondong-bondong datang ke Kalimantan. Pertanyaan saya, apakah mampu hanya satu provinsi menampung dengan jumlah yang sangat besar? Tidak. Tentu dampak dari pembangunan IKN ini sangatlah besar. Dengan sendirinya dia terus merambah. Habislah hutan yang ada di Kalimantan Timur, itu pertama. Yang kedua, dengan generasi kita, sama seperti yang terjadi di Jakarta. Orang Betawi tersingkirkan. Begitu juga lah yang akan terjadi kepada anak cucu kita, generasi penerus kita. Itu loh saudara yang saya tolak. Jadi saya tuh jauh memikirkan dan memandang ke depan. Apalagi ini berkaitan dengan dunia, paru-paru dunia. Jadi saya hanya bukan bicara Dayaknya, tetapi dunia yang saya pikirkan. Nah, pabrik raksasa akan berdiri nih. Apa mampu ditampung hanya di areal pembangunan IKN? Kan tidak mampu. Nah, itu loh. Tidak mampu hanya ditampung oleh satu provinsi. Tentu dia akan menyebar ke seluruhnya, ke pelosok-pelosok negeri yang ada di Kalimantan ini. So, sekejap mata hutan kita habis, tanah hampah kita habis, air batu kita habis dikerok. Air yang dulunya jernih tidak akan kita lihat lagi. Kayu pohon yang sangat besar-besar yang kita siapkan untuk anak cucu kita, yang tinggal hanya sedikit yang kita perjuangkan, itu bakalan habis dengan gedung-gedung pencakar langit. Siapa yang diuntungkan? Tentu bukan anak cucu kita, para penguasa, para elit yang berkepentingan. Orang-orang kita tersingkirkan, tertindas, terjajah, termiskinkan, jadi pengemis di tanah airnya sendiri. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu, tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi, ya, ingat. Pak Presiden Jokowi nih yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu, sebatang kayu nih, di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak.
Apalagi mau menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresbek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik, motor-motor listrik, dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.